Oke nak, jadi hari ini kita masuk ke pembelajaran subtema 4, ada di buku pada halaman 99. Di situ ada judul subtema 4 yaitu hidup rukun di masyarakat. Hari ini materinya adalah kalimat penolakan. Mohon diperhatikan benar-benar ciri-ciri dari kalimat penolakan itu seperti apa, karena pada pembelajaran sebelumnya yaitu kalimat perintah, masih saja ada anak ibu yang lupa meletakkan tanda seru pada kalimat perintah. Yang ini kita masuk ke materi kalimat penolakan. Jadi mohon disimak benar-benar supaya nanti kalau ada soal kalian benar-benar bisa menjawab sesuai dengan ciri-ciri yang berlaku dalam tata cara bahasa Indonesia. Oke, jadi Ibu akan menjelaskan tentang kalimat penolakan itu apa. Kalimat penolakan itu adalah isinya tidak membenarkan sesuatu. Jadi kalimat penolakan juga menunjukkan tidak ingin melakukan sesuatu. Artinya kalian menolak, ya, menolak melakukan sesuatu. Suatu kata yang menunjukkan tidak ingin melakukan sesuatu. Kemudian kalimat penolakan terdapat dalam cerita. Kalimat penolakan juga terdapat dalam percakapan. Nah, untuk kalimat penolakan ini kalian harus tahu ciri-cirinya supaya nanti kalau ada soal, untuk kata penolakan itu katanya yang mana ya yang harus diperhatikan. Kalau ada kata ini berarti itu adalah tanda kalimat penolakan atau kata penolakan. Ya, ciri yang pertama untuk kalimat penolakan itu ada kata tidak yang ditandai sebagai tanda menolak. Kemudian yang kedua ada kata maaf. Itu digunakan untuk mengawali sebuah penolakan. Maaf, saya tidak bisa ikut bermain. Kemudian yang ketiga ada kata terima kasih. Terima kasih juga termasuk kata penolakan, termasuk kalimat penolakan, karena ini digunakan untuk menutup penolakan agar lebih sopan. Ya. Kemudian yang terakhir ada lain kali. Nah, ini diucapkan di awal atau di akhir penolakan tergantung penempatannya mau ditempatin di mana. Nah, jadi setelah ini akan Ibu berikan contoh tentang contoh kalimat penolakan. Nah ya, masih di halaman yang sama, kalian bisa lihat di situ. Kalimat yang digaris bawahi merupakan kalimat penolakan. Di situ ada percakapan antara dua orang, antara percakapan Rio dan percakapan Agung. Rio, besok pagi kita bermain bola yuk. Itu kata ajakan bermain dari si Agung. Kemudian dibalas oleh Rio, maaf Agung, aku tidak bisa. Aku ingin membantu ayah membersihkan rumah. Kata maaf Agung, maaf adalah salah satu kalimat penolakan. Kemudian ada lagi contoh lainnya kalau dalam percakapan. Nah, yang pertama ini ada maaf ya, aku tidak bisa. Ada kata maaf di situ poin kalimat penolakan. Yang kedua, lain kali saja ya, lain kali. Itu yang kalian tandai bahwa ini adalah kalimat penolakan. Tidak dulu ya, tidak dulu juga termasuk kalimat penolakan. Kemudian selanjutnya, lain kali ya teman, lain kali. Sama ya. Kemudian maaf, aku tidak mau. Yang terakhir, maaf, kali ini aku tidak ikut ya. Nah, jadi itu tadi semua adalah contoh penggunaan kalimat penolakan. Jadi mohon diingat benar-benar yang mana sih tanda bahwa itu termasuk kalimat penolakan itu yang mana. Oke, untuk bahasa Indonesia kita masuk ke tugasnya. Ini Ibu akan berikan tugasnya pada halaman 100. Di situ ambil yang poin 2. Nah, ada 4 soal. Soal A, B, C, D. Kalian memberi tanda centang untuk yang merupakan kalimat penolakan. Jadi kalian lihat langsung di buku ya pada halaman 100. Itu poin 2 soal A, B, C, D dengan opsi berilah tanda centang yang merupakan kalimat penolakan.
Ya, kita masuk SBDP, yaitu karya hias dari bahan alam. Ya, terdapat pada halaman 103. Di situ ada penjelasan bahan alam dapat digunakan untuk membuat sebuah karya. Bahan alam terdapat di lingkungan sekitar kita. Berikut contoh bahan alam untuk membuat karya. Yang pertama, ini contoh untuk pembuatan dari bahan alam biji-bijian. Kemudian yang kedua, ini ada contoh hasil karya dari daun kering. Tuh, ini ya nak ya. Nah, kalau yang ini itu hasil karya dari bahan alam tapi dari kulit kerang. Tuh hasilnya. Kemudian yang terakhir itu ada karya hias dari kulit telur atau cangkang telur gitu ya kita ngomongnya. Nah, ini hasil-hasil karyanya, ada yang habis ditempel diberi warna lagi. Tuh hasilnya nak ya. Oke, masih pada halaman 103. Di situ ada macam-macam teknik membuat dari bahan alam. Nama teknik-tekniknya itu ada kolase dan mozaik. Yang pertama ada kolase, yaitu menempelkan bahan alam pada permukaan gambar. Jadi langsung seperti biji-bijian, kerang, itu langsung ditempelkan pada permukaan gambar. Nah, sedangkan kalau mozaik itu menempelkan kepingan-kepingan bahan alam pada permukaan gambar. Contohnya seperti kepingan kulit telur, kemudian kepingan dari daun kering atau kertas-kertas yang dirobek, itu termasuk contoh dari teknik mozaik. Nah, untuk tugas SBDP itu ada pada halaman 104. Kalian kerjakan yang poin nomor 2. Tulislah bahan alam yang digunakan untuk membuat karya berikut. Nah, yang A itu terbuat dari apa? Yang B, C, D itu ada 4 soal. Kalian tuliskan bahan-bahan alam apa saja yang dibuat dari bahan alam. Soal halaman 104 poin 2. Let the beat drop, baby. I'ma let you know it always gotta be fast, maybe